Istri tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah zamiluni pesantren, nabiyyu Pak? inni Ini akhifu mau Allah nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di sore hari ini di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan program ini diasuh oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan acara ini juga direlay oleh radio anggota RTC. Saya bacakan ya. Apa aja radionya. Nomor 1, Sahabat Tegal, Radio Sahabat Tegal. Kemudian Radio MD FM Probolinggo. Lantas Radio Gema FM Bontang. Radio Hang FM Batam. Radio Al Hikmah Banyuwangi. Lantas Radio Tuah FM Riau. Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Dai Tengaran, dan Radio Sago FM Sumatera Barat, terakhir Radio AM Bekasi. Baiklah, itu ada 11 radio yang merelay. Terima kasih, Masya Allah, jazakallah khairan. Dan bagi pemirsa radio yang ingin partisipasi, bisa di nomor telepon 021 212 32333. Saya ulang, 021 212 32333. Dan pemirsa Fatwa TV, silakan lihat di layar di pojok kiri, pojok kanan bawah kalau salah biasanya ada ya. Baik, alhamdulillah sudah bergabung di sini Ustadz Dr. Sufyan Baswedan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustaz? Indonesia? Alhamdulillah. Harus sehat. Indonesia harus sehat. Setuju banget Ustaz. Bagus Ustaz. Ya Ustaz, kami minta nasihat. Ini terkait hari ini khusus spesial Ustaz. Bahwa akidah itu begitu pentingnya Ustaz. Bahwa akidah yang lurus itu begitu penting. Bahwa tauhid uluhiyah itu penting Ustaz. Sekarang tanggal 24 Desember Ustaz, agar kita tidak tergelincir dengan kata-kata sekedar ucapan atau bagaimana, karena nggak enak nih temen kita ucapin aja deh gitu, atau bagaimana terkait dengan perayaan agama lain begitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, barakallahu fikum para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio-radio yang merelay acara ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam menjelaskan tentang dahsyatnya perkataan bahwa Allah itu punya anak. Mari kita simak firman Allah. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Takadus samawati, hampir-hampir langit yang demikian besar, yang luasnya ini tidak terbayang oleh kita, pecah berkeping-keping. Wa tanshaqqul ardu, bumi yang besar ini pun hampir saja terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu roboh. Gara-gara apa? An da'u lirrahmani walada, karena mereka menyerukan, mengklaim Allah Ar-Rahman punya anak. Betapa besarnya ucapan Allah punya anak. Itu ucapan yang bisa hampir-hampir saja, kalaulah Allah tidak menahan terjadinya itu, niscaya langit-langit ini akan runtuh, hancur berkeping-keping. Dahsyatnya seperti kiamat, Pak Pongki. Iya. Itu bukan ucapan biasa, itu ucapan yang sangat mungkar, sangat dimurkai oleh Allah, dan Allah kafirkan pelakunya. Kafirkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir
Orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Allah katakan dalam surat Maryam itu semua hampir menjadikan langit runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung roboh. Gara-gara ucapan Allah Ar-Rahman punya anak. Wa ma yabbaghi lir-Rahmani ay yattakhidha walada. Tidak mungkin, mustahil Allah itu memiliki anak, entah anak yang dilahirkan maupun anak yang diangkat. Ya. Al-Quran menafikan itu semua. Yes. Nah, selamat Natal, apa artinya? Apa, Ustaz? Natal itu kan dari bahasa Inggris, artinya kelahiran. Iya. Siapa yang diselamatkan? Iya, itu. Orang yang menurut mereka adalah putranya Allah, Nauzubillah. Isa. Atau dalam bahasa mereka, Yesus. Iya. Mereka punya keyakinan, Yesus yang menurut mereka adalah anaknya Allah itu lahirnya besok. Pada tanggal, maksudnya tanggal besok ini, 25 Desember. Orang yang mengatakan selamat Natal, berarti dia menyelamati kelahiran manusia yang diklaim sebagai anaknya Allah. Kemungkaran apa yang lebih besar dari perkataan selamat? Dan selamat itu adalah pengakuan. Tidak bisa dipungkiri. Anda mengatakan selamat kepada Pak Menteri yang baru dilantik. Selamat kepada saudara Fulan yang menjadi kepala daerah terpilih, atau gubernur terpilih, atau presiden terpilih. Atau Anda yang diangkat menjadi Kapolri, atau Kapolda, atau apapun. Ini kan pengakuan bahwa dia sekarang memang menjadi seperti itu. Yeah. Makanya dikatakan selamat. Jadi jangan bermunafik. Untuk apa Anda mengatakan saya tidak meyakini? Kalau begitu untuk apa? Minimal, orang yang tidak meyakini itu minimal dia menganggap remeh. Yeah. Menganggap remeh perayaan kekufuran yang Allah sangat memurkai pelaku-pelakunya. Yeah. Allah melaknat orang-orang, Allah mengkafirkan mereka. Jadi ini nggak boleh dicampur adukan seperti ini. Sinkretisme ini bukan toleransi, ini namanya penistaan. Anda menistakan akidah Anda sendiri. Jadi kita harus bisa mendudukkan ya, sesuatu yang mungkar adalah kemungkaran. Allah telah menyatakan kemungkaran perkataan Allah itu punya anak. Seorang muslim, kalau dia benar-benar muslim, haram hukumnya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seandainya orang yang mengucapkan selamat hari raya non-muslim itu terbebas dari kekufuran, seandainya terbebas dari kekufuran, berarti hukum asalnya ucapan itu adalah kekufuran. Yeah. Karena ucapan selamat berarti keridhaan terhadap perayaan kufur, terhadap hari raya yang pasti mengandung kekufuran, namanya hari raya non-muslim. Tidak mungkin mengandung ketaatan, nggak mungkin, isinya kekufuran. Isinya. Bagaimana seorang muslim bisa mengatakan selamat kepada sesuatu yang mengandung kekufuran? Ini nggak mungkin ketemu. Islam dengan kufur nggak mungkin ketemu. Yes. Ini adalah ciri khas orang-orang munafik. Yes. Ya, jadi kalau Ibnu Qayyim mengatakan seandainya dia ini jahilnya nggak ketulungan ya, nemen gitu ya, orang Betawi bilang kebangetan. Kebangetan. Masalah yang sangat prinsip dia nggak ngerti. Ya. Seandainya dia terbebas dari kekufuran karena kejahilan dia, walaupun hari ini kejahilan dalam hal-hal seperti ini adalah kejahilan yang Allahu a'lam tidak bisa ditoleransi. Karena apa? Karena kita hidup di alam keterbukaan. Yes. Informasi mudah kita akses. Penjelasan tentang hal ini banyak kita temukan di mana-mana. Ya. Atas dasar apa orang masih nggak tahu? Ya. Saya khawatir dia nggak mendapatkan udzur kalau dia sampai jahil dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi terlepas dari khilaf. Kalaulah dia terbebas dari kekufuran akibat ucapan selamatnya terhadap perayaan kekafiran itu, maka dia tidak akan terbebas dari dosa besar.
Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan dosa besarnya orang yang mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan hari rayanya kekufuran itu, hari raya muslim itu, dosanya lebih daripada orang yang mengatakan selamat kepada pemabok, selamat kepada pezina, selamat kepada pejudi. Ya, karena apa? Mabuk-mabukan, zina, judi, tetap di bawahnya kekufuran. Dia dosa besar, tapi di bawah syirik, di bawah kufur. Sedangkan yang dia ucapkan itu adalah selamat terhadap sesuatu yang mengandung kekufuran. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya dan peringatan bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri, teman-teman di sini dan seluruh pemirsa dan pendengar radio. Semoga kita tetap berhati-hati ya Ustaz dengan kedok toleransi atau bagaimanapun ya Ustaz, gitu Ustaz ya. Nah, baik, alhamdulillah. Ustaz, boleh kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? nah, Ya, baik. silakan. Nomor 560 dari Bapak Tommy Ustaz, dari Bapak Tommy di Jawa Tengah, Kabupaten Pati. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua dan umat muslim seluruhnya. Ustadz, apakah diperbolehkan memancing seorang muslim untuk bermaksiat dengan tujuan untuk melihat kepribadian atau dalam kurung ngetes, atau hanya sekedar main-main? Nah, apakah kita boleh ngetes seperti itu ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau pertanyaannya seumum redaksinya begitu, jawabannya tidak boleh. Oh, Tidak boleh seseorang memancing, menjebak ya. Mancing itu kan jebak juga itu. menjebak. Semacam itu kan. Iya Ustadz. Menjebak ya, Iya. artinya digiring supaya dia melakukan kemaksiat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, cara-cara yang batil itu. Wasilah ila muharram. Ya. Al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya mengikuti tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya dia berbuat sesuatu yang haram. Ya. Maka jebakan yang dipasang ke arah sana pun haram. Ya. Kalau ingin mengetahui kepribadian, gunakan cara-cara lain yang tidak mengandung maksiat. Tidak mengandung maksiat, cara-cara lain. Baiklah Ustaz, barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya. Baiklah. Kemudian pertanyaan masih dari Tommy, 2 pertanyaan Bapak Tommy ini di Jawa Tengah Kabupaten Pati. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ustaz, saya mau bertanya, dosen saya pernah mengatakan bahwa moral itu tidak bisa diubah, kata dosennya. Moral tidak bisa diubah. Apakah ini benar ya Ustaz? Karena sepengetahuan saya yang sempit ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, mohon dikoreksi jika saya salah. Jazakumullah khairan. Ya Allah berfik. Kalau yang dimaksud moral adalah akhlak, saya nggak tahu apakah ada perbedaan makna antara moral dengan akhlak ya. Tapi kalau yang dimaksud moral itu sama dengan akhlak atau perilaku, budi pekerti, maka perkataan itu tidak benar. Tidak benar itu. Seandainya akhlak itu nggak bisa dirubah, buat apa Allah mengutus Rasulnya? Iya. Ya kan? Iya, Ustaz. Demikian juga itu bertentangan dengan nas-nas hadis, nas-nas Al-Quran yang cukup banyak. Allah memerintahkan kita jangan berbuat zalim. Ya, kalau orang sudah punya karakter zalim, disuruh jangan berbuat zalim dan itu tidak akan berubah, ngapain Allah melarang kita? Ngapain Allah menyuruh kita berbuat baik? Itu kan semua untuk memperbaiki perilaku kita juga. Ya. Iya. Jadi jelas itu tidak benar. Tidak benar Ustaz ya. Baiklah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Saya mau bertanya Ustaz. Kami pada hari Jumat tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh anak kami yang kedua. Anak kami berumur 8 tahun karena sakit di rumah sakit di ruang ICU anak. Pertanyaannya, pada usia tersebut apakah anak saya belum balik? Kedua, apakah di saat-saat terakhir orang tua yang tidak menemani si anak itu, orang tua itu berdosa? Dan ketiga, adakah dalil-dalil mengenai anak kecil meninggal, tuntunan anak kecil meninggal? Bagaimana ini kami menyikapinya ya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama usia 8 tahun jelas belum balik. Belum balik.
Jadi belum tertulis dosa apapun atas anak tersebut. Yang kedua, orang tua tidak berdosa, dia tidak bisa menemani karena sakit, mungkin tidak diizinkan oleh aturan rumah sakit, tidak ada masalah. Ya. Yang penting orang tua sudah berusaha untuk mengobatkan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Tuntunannya apa? Tadi bagaimana? Tuntunan apa? Apakah ada tuntunan atau dalil contoh-contoh anak kecil yang meninggal? Maksudnya apa yang harus kami perbuat? Amalan apa yang Ya, harus diperbuat Nabi orang tua? SAW pernah ditinggal mati oleh anak beliau, Ibrahim. Beliau menangis ketika itu, tapi beliau mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb. Ya, sesungguhnya mata kami itu menangis, hati kami sedih, dan kami ini berat berpisah denganmu, wahai Ibrahim. Akan tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Allah. Apa itu? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Allah, milik Allah apa yang telah diambilnya, dan milik dia pula apa yang telah diberikannya, dan segala sesuatu itu ada batas waktunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah ini. Karena yang namanya musibah itu tidak hanya menimpa orang beriman, orang kafir pun tertimpa musibah. Orang kafir tertimpa Ya, musibah, iya. musibah-musibah yang seperti ini juga menimpa orang kafir. Iya. Bedanya apa kita dengan mereka kalau kita nggak sabar? Iya. Kalau meraung-raung, meratap, stres, trauma, kemudian shock, semua orang gitu. Nggak ada istimewanya dong. Iya. Orang beriman dengan tidak beriman. Justru keistimewaan orang beriman itu adalah bersabar. Bersabar, dia mengharap pahala, dia tahu ini keputusan Allah, saya nggak bisa nolak. Iya. Ini miliknya Allah, bukan milik saya. Jangankan anak, diri kita ini loh. Iya. Inna, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kalau milik Allah, Allah mau ambil kan bebas-bebas aja. Yang punya Allah. Nah, itulah yang menjadikan seorang muslim itu istimewa. Dia bisa pasrah dengan takdir ini, mengharap pahala yang besar. Iya. Doakan anak itu. Iya. Ya sebetulnya dia tidak punya dosa ya. Secara teori, Secara dia teori. tidak perlu didoakan misalnya Allah ampuni dosa dia nggak punya dosa. Ya, jadikan pertemukan kita dengan anak kita. Jadikan dia itu salah satu yang bisa mengajukan syafaat untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Itu kan juga termasuk yang bisa diharapkan untuk mengajukan syafaat Iya. bagi orang tuanya. Iya. Masya Allah. Nah, Baik. Barakallahu fiikum Ustaz. Seperti dia. Jadi kita boleh berharap bahwa anak itu kepada Allah minta untuk menjadi syafaat kita gitu Ustaz ya. iya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fiik, Ustaz. Baiklah, ini Ustaz sudah ada penelpon, kita coba sambung. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV, dari mana? Dari siapa? Ya, Waalaikumsalam. Di Sukoharjo. Dari Sukoharjo, Bapak siapa namanya? Bagus. Bapak Agus Sukoharjo. Silakan Bapak Agus. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bagaimana menasihati seorang istri ketika suami itu menasihati istrinya itu malah ngambek. Sekelean aten. Itu Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Gimana ya? Saya juga bingung ini. Saya juga bingung ya Ustaz. Saya juga Ustaz, kalau Ustaz aja bingung apalagi saya. Menasehati istri yang Ngambek. suka patah hati, Iya. ngambek. Dibelanjain Ustaz. Ya mungkin nasihatnya bisa melalui orang lain yang istri itu dekat dan mau mendengarkan Hormat, nasihat ya. orang tersebut, ya. Atau dinasehati secara tidak langsung dengan cara misalnya istri diajak ke kajian misalnya, kemudian disiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada ustadznya yang ngisi di situ tanpa diketahui siapa penanyanya, kan bisa aja diatur gitu ya. Iya.
Tapi kalau istrinya dengerin jawaban anak, ntar istrinya tahu lagi. Iya, Ustaz. Ala Gimana itu? kulli hal. Ala kulli hal. Ala kulli hal, itu salah satu ya, salah satu trik bisa seperti itu. Ya. Atau diberi pengertian baik-baik, Ya. disenangkan dulu misalnya. Kalau orang sudah senang hatinya, itu biasanya dia akan mudah menerima masukan dari orang yang membahagiakan dia. Wah, Masya Allah, ini baru trik baru. Jadi kalau kita perhatikan, Ya. kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kenapa beliau demikian ditaati oleh para sahabatnya? Karena Nabi itu luar biasa, sangat menyenangkan. Akhlak beliau, kemudian tutur katanya, sehingga orang jatuh cinta sama Rasulullah SAW. Kalau sudah jatuh cinta itu udah, ya Apapun. gimana lah, apapun mereka pertaruhkan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ikutilah trik-trik itu. Trik-triknya. Ya mungkin yang bertanya juga ada kesalahan-kesalahan, ada hal-hal yang menjadikan istrinya itu ngambek. Ya introspeksi dulu lah. Iya. Mungkin dia dulu membuka diri. Iya. Kamu kenapa sih ngambek sama saya? Saya Iya. salahnya apa? Iya. Dengerin aja istrinya. Biar dia ngomong panjang, udah telan aja, telan. Biasanya kalau sudah plong, ya, itu nanti dia akan mulai terbuka, gitu. Iya, begitu ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Pak Agus dari Sukoharjo, semoga dapat dipahami ya apa yang sudah Ustadz kasih contoh triknya. Baiklah, berikutnya ini pertanyaan dari Nur Faizin di Jawa Timur, Surabaya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, boleh dong bertanya, bolehkah bersalaman dengan Ustadz atau dengan guru dengan mencium tangannya? Siapa yang salaman? Muridnya. Lawan jenis atau satu jenis? Nah, itu dia. Umumnya Tadi penanya apa? Penanya perempuan ya? Nur Faizin, Faiza, iya. Perempuan. Nah, Nur Faizin ini laki perempuan nih? Nur Faizin biasanya perempuan. Faizin. Kasroh, Nur Faizin. Kalau Nur Faizin. namanya ada dua kemungkinan. Jawa Kalau Timur. saya pahami, kalau itu sesama jenis, Iya. ya, nggak apa-apa. Mimbabil ihtiram, dalam rangka menghormati. Iya. Boleh, tapi jangan sering-sering. Oh gitu. Jangan sampai itu menjadi suatu keharusan. Sebagian ulama memakruhkan kalau itu dijadikan sebagai rutinitas. Kalau nggak begitu berarti tidak menghargai dan semuanya disuruh cium tangan, ini malah tidak baik. Tapi kalau sesekali dalam rangka ihtiram tidak mengapa. Ihtiram itu apa? Ihtiram itu artinya menghormati. Menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih yang berjasa kepadanya, ya gurunya gitu. Tapi sama jenis ya, bukan lawan jenis. Oh ya. Ya, kecuali masih kecil, TK, mungkin Ya, SD, SD TK. kelas 1, kelas 2 gitu ya. Tapi kalau sudah agak dewasa jangan, fitnah nanti. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Abdullah, Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai. Oh, tapi sebentar, ada telepon masuk, kita coba dahulukan telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa di mana? Fahri di Bogor. Bapak Fahri di Bogor. Silakan Pak Fahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tafadhol. Bagaimana cara menasihati keluarga saya yang masih pergi ke acara Natal dengan anggapan nggak enak Ustadz? Dan yang kedua Ustadz, bagaimana menjawab pertanyaan orang kafir bahwa kenapa Nabi Muhammad tidak belajar baca dan nulis? Ya Ustadz. Baik. Terkait cara menasehati, ya memang itu sifatnya hanya upaya ya dari kita ya. Cara-cara yang Anda bisa usulkan mungkin ada beberapa cara, tapi tetap yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita
fahami bahwasanya tugas kita hanyalah menasehati, menyampaikan dengan sebaik mungkin, seilmiah mungkin. Setelah itu sudah, itu urusan mereka sendiri. Caranya jelaskan. Nggak enak itu kenapa nggak enak? Iya. Nggak enak bergaul dengan orang yang berseberangan akidah. Bagaimana kalau itu menjadikan Anda disiksa oleh Allah di akhirat? Mana lebih nggak enak? Ya, mana lebih nggak enak? Coba dia berpikir tentang akibat dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kecuali kalau dia memang nggak begitu percaya ya terhadap hukuman di akhirat, itu menjadi masalah lebih besar lagi. Jadi masalah intinya itu sebetulnya adalah percaya nggak sih dia terhadap bahwasanya semua perbuatan kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menjelaskan bahwasanya kita ini hidup di dunia ini nanti akan ditanya. Bukan hidup kemudian selesai. Nggak begitu, nggak selesai, ada pertanyaan setelah itu. Nah, nggak enaknya lebih nggak enak mana? Di dunia yang cuma sebentar ataukah di akhirat nanti? Iya. Toh mereka juga nggak akan bisa nolong kita. Sekarang kita senangkan mereka, kita hadir, ya, mereka senang sesaat. Tapi ketika Anda sengsara di akhirat, maka tidak akan ada yang mau nolong Anda. Iya. Ya, mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itulah ya. Iya. Kemudian kalau kita ingin berbuat baik, kita bisa lakukan dengan cara yang lain. Kenapa harus mencampur adukan kepercayaan ajaran agama? Berbuat baik, tapi jangan dengan cara mencampur adukan agama satu dengan agama yang lain. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kau punya agama, silahkan. Kau ingin beribadah dengan agamamu, saya tidak bisa menghalang-halangi, tapi jangan halang-halangi kami untuk beragama sesuai dengan ajaran agama kami. Ajaran agama kami melarang kami untuk mengucapkan selamat pada perayaan-perayaan non-muslim. Ya sudah. Saya tidak ganggu Anda, tapi Anda jangan sekali-kali memaksa kami untuk mengucapkan selamat atau menciptakan kegaduhan, framing dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak mau mengucapkan selamat. Iya. Taib. Terkait dengan apa tadi pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua. Kenapa Nabi nggak belajar menulis? Iya, Nah, menulis. pertanyaannya begini. Emang harus belajar baca tulis? Gitu loh. Ini dia ada logical fallacy. Ada logika yang keliru. Iya. Dia mengharuskan di benaknya dia orang itu harus bisa baca tulis. Jawabannya itu tidak harus. Apalagi seorang nabi itu kita bicarakan nabi toh. Oh iya betul. Nabi kan. Yang dia bahas kan nabi. Ilmunya nabi itu adalah wahyu. Ilmunya nabi apa? Wahyu. Yang membedakan nabi dengan bukan nabi apa? Allah jelaskan. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Itu bedanya. Yuha ilayya. Katakan aku adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Ya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi nggak belajar baca tulis? Justru kalau Nabi belajar baca tulis dan beliau menguasai baca tulis, orang-orang yang meragukan kenabian dan kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi punya alibi. Apa tuduhan mereka? Mereka menuduh. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Mereka, orang-orang musyrik itu, mengklaim yang dibacakan oleh Muhammad, Al-Quran ini, hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Yang dia minta kepada ahli kitab agar mengimlakkan. Maksudnya, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu mendatangi rahib-rahib, pendeta-pendeta, kemudian minta tolong dong tuliskan untukku cerita-cerita yang ada dalam Alkitab kalian, umat-umat terdahulu. Setelah mendapatkan
pendiktean tadi, Nabi membacakan kepada orang-orang Quraisy. Iya. Nah, tuduhan ini terpatahkan dengan sendirinya. Karena mereka tahu Nabi ini buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Gimana dia minta didiktikan? Dia nggak bisa baca juga. Iya. Ya. Jadi itu terpatahkan dengan sendirinya. Itu hikmah yang luar biasa. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, status beliau yang tidak bisa baca tulis itu adalah keutamaan, adalah sisi positif yang semakin menguatkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini tidak dinukil dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena terbukti beliau nggak bisa baca, dikasih aja nggak bisa baca. Dalam bahasa Arab nggak bisa, apalagi dalam bahasa yang lain. Dan kitab sucinya Yahudi dan Nasrani itu dalam bahasa Ibrani, kalau Yahudi, Nasrani dalam bahasa Suryani. Dia baca tulisan Arab aja nggak bisa, apalagi baca tulisan dalam bahasa lain. Sehingga terpatahkan dengan sendirinya argumentasi atau tuduhan mereka bahwa Nabi itu hanya kopas. Nah, iya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, seperti itu ya. Allah pasti ada hikmah dari semuanya ya Ustaz ya. Dari strategi Allah gitu ya. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan, kita sambung pertanyaan dari Abdullah tadi. Sebentar. Ya baik. Seperti ini Ustaz, dari Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Apakah boleh, Waalaikumsalam. apakah saya boleh mengkonsumsi obat-obatan yang dibeli di apotik tanpa ada label halal dari MUI? Ya, pada dasarnya segala sesuatu itu halal dan boleh kita manfaatkan. Kalau Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di permukaan bumi. Semuanya itu pada dasarnya Allah ciptakan untuk kita manfaatkan. Ya. Sehingga ini menjadi kaidah yang dikenal oleh jumhur ulama, al-aslu fil asya al-hillu wal ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu itu boleh, halal. Kecuali yang ada larangan. Ya, barang-barang tertentu yang dilarang, jangan kita pakai. Jangan kita konsumsi. Darah, daging babi, bangkai, khamar, binatang-binatang tertentu, ya, najis, yang mengandung najis, atau yang memiliki yang manfaatnya haram, tidak mengandung manfaat yang halal, itu yang diharamkan. Obat-obatan dari zat-zat kimia, baik yang diekstraksi atau yang disintetis, hukum asalnya halal. Selagi dia tidak membahayakan tubuh kita dengan sendirinya, bukan racun dia. Kalau racun kan tidak boleh untuk kita konsumsi. Tapi kalau obat ini kan ketika digunakan dalam dosis yang tepat, maka dia akan memberikan efek yang manfaat gitu loh. Nggak ada masalah. Walaupun tidak ada hukum label halal, karena yang menghalalkan dan mengharamkan itu bukan MUI, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Betul. Sesuatu yang secara dasar sudah dihalalkan oleh Allah, ya dia akan tetap halal sampai hari kiamat. Insyaallah. Ya, sesuatu yang memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dikasih stempel halal 100 pun oleh berbagai lembaga di dunia, nggak akan bisa jadi halal. Nggak akan bisa jadi. Karena mereka tidak punya otoritas untuk menghalalkan yang diharamkan Allah. Iya, Masya Allah. Sebagaimana mereka juga tidak punya otoritas untuk mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi MUI itu mungkin hanya menambah kemantapan kita saja bahwa zat-zatnya ini menurut standarnya MUI halal. Tapi kembali lagi, itu bukanlah syarat. Itu bukan syarat, bukan keharusan. Air tidak ada label halalnya, ya halal, air kok. Air, iya. Masa harus tunggu ada stempel halal dulu, baru kita katakan air itu halal. Buah-buahan nggak ada juga. Iya. Nah,
Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan. Oh, ada telepon masuk. Alhamdulillah. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dari Bapak siapa di mana? Bapak Muzakar dari Padang. Bapak Muzakar dari Padang. Ya, Silakan Pak. yang pertama pertanyaan saya Ustaz. Bolehkah orang yang tidak sholat itu sebagai wali nikah? Atau bolehkah orang tidak sholat itu mewakilkan sebagai wali nikah kepada orang lain? Yang kedua, Ustaz, saya pernah ditunjuk sebagai wali nikah oleh seorang teman saya. Teman saya itu mewakilkan kepada saya untuk sebagai wali nikah untuk menikahkan adik perempuannya dengan orang lain. Sekarang adik perempuannya itu sudah menjanda. Dan saya pun menjanda pula. Pertanyaannya, apakah saya boleh nikah dengan dia? Sedangkan dulu pernah saya menikahkan dia sebagai diwakilkan sebagai wali nikah oleh kakaknya. Itu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum dapat jelas Ustaz pertanyaannya? 1 dan 2. Jadi yang pertama tentang orang yang tidak sholat, boleh nggak menjadi wali nikah? Iya. Yang kedua, Bapak ini, Pak Muzakar ini pernah diangkat sebagai wakil dari wali untuk menikahkan seseorang. Kemudian si perempuan yang sekarang ini sudah menjadi janda, boleh nggak dinikahi sama dia? Jawabannya yang kedua dulu, boleh Pak. Selama wanita itu tidak ada hubungan mahram apa-apa dengan Bapak dan dia sudah lepas dari masa iddahnya, Bapak boleh menikahi dia. Ya, boleh. Nggak ada masalah. Karena Bapak kan statusnya wakil dari wali. Bukan Bapak itu kerabatnya dia, bukan. Tapi Bapak ini adalah orang lain, orang di luar yang diminta oleh salah satu kerabatnya yang merupakan wali aslinya untuk menikahkan anaknya. Ya seperti kalau walinya dari pihak KUA. Iya. Apa istilahnya kalau di Wali Indonesia nikah. itu? Wali nikah ya. Wali hakim. Wali hakim. Kalau di Solo Modin namanya ya. Oh iya. Nggak tahu di tempat lain apa. Pokoknya yang dari KUA itu. Iya, petugas kalau KUA. dia yang diminta untuk menikahkan, ya nanti suatu saat sudah cerai, lepas dari iddahnya, boleh-boleh aja dia menikah, nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Adapun orang yang nggak sholat bagaimana, Allahu a'lam, mana nggak tahu ya, sah apa tidak menjadi wali. Ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Ya. Baiklah, Bapak yang bertanya tadi semua dari Padang ya, Pak Muzakar di Padang. Semoga dapat dipahami ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Sofyan. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan berikutnya dari Aldi di DKI Jakarta. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Keluarga kami ada yang sedang terkena COVID-19. Keluarga kami ada yang sedang terkena COVID-19. Diperkirakan tingkatan sedang. Dan sedang diisolasi di rumah sakit. Memasuki hari keempat. Apakah dihalalkan atau diperbolehkan langsung menggunakan terapi plasma konvalesen atau dalam kurung TPK untuk mempercepat kesembuhan? Mohon penjelasannya Ustadz mengenai status kehalalan dan kebolehannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Iya, barakallahu fiik. Itu boleh-boleh aja ya, nggak ada masalah. Itu kan bagian dari darah. Ya, sebagaimana orang donor darah kan boleh, nggak ada masalah. Darah seutuhnya dimasukkan ke dalam orang yang kekurangan darah, boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah. Berikutnya pertanyaan dari, wah mirip nih namanya, Al-Yadi di Jambi, Kabupaten Bungo, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, jika istri, mohon petunjuknya bagaimana kita harus bersikap. Mohon petunjuknya bagaimana kita harus bersikap jika istri kita lebih mengikuti kata orang tuanya dibanding kita sebagai suaminya. Pertama,
perkataan orang tuanya ini hak atau batil. Ya. Dan perkataan suaminya hak atau batil. Iya. Ini sangat global banget ya. Iya. Kalau suaminya menyuruh yang batil, mertuanya nyuruh yang hak, ya memang harusnya yang ditaati adalah yang memerintahkan yang hak. Kan gitu. Tapi kalau dua-duanya memerintahkan sesuatu yang tidak batil, ya, sesuatu yang sifatnya mubah, suami nyuruh istri masak, misalnya apa ya, masakan gado-gado misalnya, orang tuanya bilang jangan masak sayur asem aja. Nah, dia nggak boleh lebih mendahulukan perintah orang tuanya, nggak boleh. Dia harus taat kepada suaminya, karena haknya suami lebih besar daripada haknya orang tua. Nah, mungkin salah satu masalahnya adalah karena mereka masih campur satu rumah ya. Saya menebak-nebak itu mungkin salah satu jadi masalahnya. Jadi harusnya itu sendiri, rumah tangga sendiri, terpisah. Sehingga tidak ada intervensi seperti itu. Atau boleh jadi karena alasan-alasan lain juga harus diselidiki dulu ya. Kenapa kok orang tuanya lebih diikuti nasihatnya, lebih diutamakan. Nah, Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Tergantung situasinya ya, Mas Al Yadi. Baiklah Ustaz, ini ada penelpon, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya hafal nih suaranya. Pak Rizal di Singkawang, bukan? Masya Allah. Silakan Pak Rizal. Ya, sebelumnya saya mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla merahmati, memberkahi Mas Pongki, Ustadz. Amin. 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 Begini Ustaz, Ana mau menanyakan istilah setan bisu. Nah, apabila Ana kan di dalam satu grup WhatsApp, di dalamnya itu kan ada istilah, ada diskusi beberapa anggota. Dan Ana tahu ada salah satu anggota itu dusta Ustaz, dalam diskusinya dia berdusta. Karena Ana paham itu dusta. Jadi Ana cuma membaca dalam hati, cuma mengingkari dalam hati. Apakah ini dalam istilahnya setan bisu? Karena Ana takut gini Ustaz, kan ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa celaka seseorang yang berdusta membuat orang lain tertawa itu. Mohon nasihatnya, sukon jaga pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya antara hadis yang disebutkan oleh Pak Rizal dengan masalah yang ditanyakan itu tidak ada hubungan langsung ya. Karena itu kan terkait dengan kedustaan untuk membuat lelucon. Ya, dia berdusta untuk membuat lelucon. Nah, apakah itu yang terjadi ataukah itu kedustaan lain? Dustaan lain yang sifatnya ya dia bikin fitnah, dia bikin hoax, dia sebarkan berita-berita yang tidak benar. Itu kan lebih umum lagi ya. Tapi ala kulli hal, baik itu kedustaan untuk membuat lelucon atau kedustaan secara umum yang disampaikan di depan atau di sebuah komunitas, di sebuah grup, itu adalah kemungkaran. Dan bagi yang mengetahui itu adalah kemungkaran, hendaknya dia mengingkari. Dan mengingkari itu ada pilihan, ada 3 pilihan. Mengingkari dengan kekuasaan dia. Kalau dia admin grup, dia bisa misalnya kalau memang orang ini belum tahu kalau itu adalah sesuatu yang mungkar, maka nasihatin dia secara pribadi. Suruh dia meralat tulisannya. Kalau masih tidak mau juga, dia boleh mengeluarkan dari grup itu sebagai bentuk pengingkaran. Kalau dia adalah adminnya, dia yang mengatur. Kalau dia bukan admin, ya dia memberikan nasihat, dia japri. Kan bisa aja, sesama anggota menjapri kan bisa. Itu sudah menunaikan kewajiban dia. Dia tidak lagi dikatakan setan bisu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengingkari dengan hati. Bagaimana cara mengingkari dengan hati? Ya minimal dia harus benci kedustaan itu. Nah, kalau ternyata kedustaan ini sering disebarkan di grup tersebut, entah oleh si fulan atau oleh orang lain, sedangkan dia tidak
tidak berani untuk menyatakan, menulis koreksian di grup tersebut, ya dia harus left grup, tinggalkan grup itu, ya nggak boleh dia tetap berada di situ padahal dia nggak bisa apa-apa. Kalau Anda memang benar-benar membenci, ya sudah Anda left, tinggalkan, gitu. Nah, itu yang jadi masalah kalau dia tetap di situ tapi dia diam. Nah, bisa terkena itu hadis syaitanun akhras, setan bisu tuh. Masya Allah. Begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baiklah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Faris Imaduddin. Di Jawa Tengah, Purbalingga. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya mau tanya, bagaimana kita sebagai suami sekaligus seorang anak memposisikan berbakti kepada ibu atau orang tua dengan menafkahi keluarga jika saya sudah menikah nanti? Apakah baik dari harta yang saya dapatkan sebagian untuk ibu dan sebagian lain untuk nafkah anak istri saya? Sedangkan bagaimana dengan kisah sahabat Nabi yang selalu mendahulukan orang tuanya sebelum anak istrinya dalam memberikan susu untuk diminum orang tuanya? Bagaimana dengan saya ini? Jazakallah khair. Kalau sebetulnya kedua-duanya adalah yang wajib dinafkahi termasuk ya. Para ulama menyebutkan yang siapa saja yang wajib dinafkahi. Pertama adalah al-furu', yaitu keturunan kita, anak kita, termasuk juga istri kita, termasuk al-usul, orang tua kita. Dan ini semuanya mengacu pada istita'ah, kemampuan. Diri kita sendiri juga perlu kita nafkahi. Diri kita perlu kita beri hak-haknya. Tempat tinggal, nutrisi, ya, istirahat, pakaian. Kemudian orang-orang ya, yang menjadi tanggungan kita, anak istri kita. Orang tua bagaimana? Kalau dia adalah tulang punggung keluarga, ya orang tua juga berbagi dengan anggota keluarganya dia, anaknya. Siapa yang harus didahulukan di sini? Ini melihat kepada urgensi juga. Apa yang dilakukan oleh sahabat, oleh orang yang diceritakan oleh Nabi, itu bukan berarti dalam kondisi apapun orang tua harus didahulukan, tapi juga melihat kepada skala prioritas. Kalau memang anak-anaknya, istrinya bisa bersabar, yang penting orang tuanya bisa didahulukan, ya silahkan mendahulukan orang tuanya. Tapi kalau anak istrinya itu menderita lebih besar daripada orang tuanya, maka mereka yang harus didahulukan. Ya, mereka yang harus didahulukan. Jadi itu melihat kepada situasi ya. Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan seorang wanita miskin membawa 2 putrinya. Digendong, bayi perempuan. Dia minta makan sama Aisyah. Dikasihlah 3 butir kurma. Maksudnya apa? 1 untuk ibu, 1 lagi untuk putrinya yang 1 lagi untuk yang 1 lagi. Setelah masing-masing dikasih 1 butir kurma, tinggal 1 butir. Mau dimakan, minta lagi anaknya. Maka dia pun iba, dia belah 2 itu. Dia berikan separuh yang 1, separuh lagi yang 1 lagi. Aisyah tersentuh melihat pemandangan itu. Dia ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya, Allah memasukkannya ke dalam jannah karena Allah, entah kalau nggak salah Allah memasukkannya ke dalam jannah atau Allah mengampuni dosa-dosanya karena kurma tadi. Ya, intinya kalau memang seseorang itu sanggup bersabar, ya kan perintahnya kan ibda binafsika wa biman ta'ul. Mulai dari dirimu dan orang-orang yang kau tanggung nafkahnya. Ya. Jadi yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah diri kita dulu. Tapi kalau kita mampu bertahan, baru kita berikan kepada orang lain. Ya. Nah, di sini anak-anak atau orang tua, ya kita lihat kondisi masing-masing. Ada kalanya orang tua itu tidak terlalu kelaparan, tidak terlalu kesulitan, anak-anaknya lebih butuh. Ya kasihkan anak-anak, kasihkan istri. Karena istri ini juga untuk ngurusin anak-anak.
Iya. Kalau dia serba kekurangan, dia jatuh sakit, maka sakitnya dia berimbas kepada anak-anaknya. Tapi kalau sakitnya orang tua, kan tidak berimbas kepada anak-anaknya dia. Orang tua saja yang sakit. Iya. Misalnya seperti itu. Jadi harus timbang-timbang ya. Mana yang paling besar maslahatnya, mana yang paling kecil madaratnya, itu yang didahulukan. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Ini sudah ada penelpon, apakah bisa lanjut atau? Baiklah, kita coba sapa Boleh, teleponnya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Ibu siapa di mana? Mbak Allah di Bekasi. Mbak Allah Bekasi. Silakan Ibu. Nah, Ustadz, Ana mau bertanya. Ana itu kan istri kedua dipadut. Ini masalah KB, Ustadz. Jadi setelah melahirkan itu kan Ana 2 tahun. 2 tahun itu kan langsung KB, Ustadz. Tapi sekarang anak-anak usia 2 tahun. Dan kan menurut tenaga kesehatan mengatakan kalau sudah 2 tahun harus diperbaharui gitu kan. Dan suami anak itu tidak mau anak itu punya anak dulu gitu, Ustaz. Makanya dia maunya itu KB-nya itu hanya suntik saja gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya pil dan lain-lain itu dia masih khawatir gitu, Ustaz. Nah, permasalahannya adalah ketika anak sudah mencoba untuk beralih dari yang metode yang suntik yang 3 bulan itu kan harus diganti ya, Ustaz ya. Saya kemudian anak saat ini memakai yang 1 bulan. Namun qadarullah di anak itu tidak cocok, Ustaz. Jadi ada efek mual, pusing, lambung, kambuh seperti itu, Ustaz. Nah, anak coba konsultasi dengan tenaga kesehatan bahwa mereka mengatakan itu bisa jadi selamanya, selama anak pakai KB suntik itu yang 1 bulan itu, ya selamanya akan seperti itu efek sampingnya. Tapi ada juga tenaga kesehatan yang mengatakan bahwa itu hanya efek samping pertama saja, saat gitu. Dan suami Ana selalu mengatakan bahwa ya sudah sabar saja gitu, Ustaz. Kalau misalnya memang merasakan pusing, mual setiap hari kayak gitu, Ustaz, disuruh sabar. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana, Ustaz? Ana tuh harus tetap sabar mengikuti apa kata suami Ana, padahal Ana merasa Ana menzolimi diri Ana sendiri, menzolimi anak-anak gitu. Nah, Ustaz, karena kalau misalnya anak yang 2 tahun itu satu karena dia rewel, anak kadang suka tidak menuruti karena anak pun merasa sakit gitu, Ustaz, gitu. Jadi bagaimana, Ustaz? Apa anak tetap harus mengikuti apa kata suami menurut dia sabar, atau anak tetap minta untuk coba diskusi gitu, Ustaz? Karena sampai saat ini beliau tidak mau, Ustaz, untuk anak itu mencoba dengan pil begitu. Baik, itu ya Ibu. Baiklah. Sebentar, saya mau tanya dulu, jangan tutup dulu. Alasannya kenapa nggak mau pakai pil? Karena khawatir lupa, Ustaz, katanya. Kalau pasang spiral? Nggak mau, Ustaz, katanya dari pengalaman teman-temannya banyak yang kayak kebobolan gitu-gitu, Ustaz. Enggak benar juga. Itu paling efektif justru. Ya. Efektivitasnya lebih besar daripada pil, dan efek sampingnya pun juga lebih minim daripada pil, karena kan dia non hormonal ya. Jadi yang masalah itu kalau mengandung hormon. Alat-alat KB itu ada 2 macam, ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Ada yang sifatnya hormon dimasukkan seperti suntik, pil, dan macam-macam ya. Ada yang sifatnya non. Jadi sekedar secara teknis saja dia menghalangi sperma itu membuahi ovum. Entah dihalangi secara teknik tidak keluar seperti ya, kondom atau diafragma, ada kondom laki, ada kondom perempuan, banyak sih alat KB itu, atau dikondisikan ruang itu sehingga menjadi basah atau bagaimana sehingga sperma itu akan mati duluan sebelum dia mencapai ovum. Nah, setahu saya spiral yang non hormonal yang dari tembaga itu dia fungsinya untuk itu mengkondisikan
supaya sperma itu cepat mati. Ya. Dan itu lebih tahan lama, bisa sampai 3 tahun, bisa tergantung kualitas ya. Sekali pasang paling dia dikontrol aja posisinya bagaimana, ketika ada keluhan-keluhan, sakit pinggang misalnya, boleh jadi karena posisinya bergeser, dikontrol ke spesialis kandungan. Ya, tentunya yang perempuan ya, untuk masang itu yang dipilih yang spesialis kandungan yang perempuan. Jadi itu lebih minim. Kalau dia memaksakan, nggak boleh, karena ini memaksakan orang lain untuk menanggung madharat. Nggak boleh secara syar'i. Ya, ad-dhararu yuzal, la dharara wa la dirar. Ya, keinginan suami, kompensasinya istri yang madharat. Istri madharat, anak pun juga kena madharat. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Dan masih ada solusi lain. Jadi nggak ada keterpaksaan untuk mempertahankan cara itu. Nah, kalau konsultasi jangan kepada orang-orang, kepada dokter yang ngerti. Ya orang-orang mungkin dia alat yang dipakai yang murahan atau yang pemasangannya nggak pas. Iya. Tapi kalau pemasangannya bagus bisa bertahun-tahun kok. Ustaz, berarti untuk Nah, sabar di sini tidak boleh, Ustaz, karena juga tidak wajib bersabar karena ada unsur kezaliman dan itu menimbulkan madharat buat anak. Oh, begitu. Mungkin cukup ya. Iya. Cukup Ibu? Nah, jazakumullahu khairan. Iya, wa'alaikum. Terima kasih sudah bertelepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Ustadz, dengan jawaban Ustadz kepada Ibu yang tadi mengakhiri, menuntaskan acara kita sore hari ini. Iya. Barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum dan Indonesia tetap sehat ya Ustadz. Harus sehat. Amin. Harus sehat. Baik, Ustadz, boleh kami tutup acaranya Ustadz? Tafadhal. Baiklah. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, kita sudah rampung sore hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah di episode mendatang di pekan depan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih, Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.